Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Lela Lailatul Musyarofa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 tentang hidup rukun. Nah, pada tema 1 terdapat 4 subtema. Yang pertama, hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun di tempat bermain. Yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Dan yang terakhir atau yang keempat ada hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar hidup rukun di rumah. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita mulai saja ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya kakak akan bertanya, apa sih itu hidup rukun? Nah, hidup rukun artinya sikap saling menyayangi, sikap saling menghormati, dan sikap saling menghargai. Nah, karena kita di sini akan belajar tentang hidup rukun di rumah, jadi hidup rukun di rumah adalah sikap saling menghormati, menghargai, menyayangi sesama anggota di rumah. Nah, ada siapa saja sih anggota di rumah? Yang pertama ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada nenek, dan kakek. Nah, baik, kita sebutkan tidak banyak, hanya beberapa. Yang pertama, tolong menolong ibu dan ayah. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengepel lantai, menyapu lantai, membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membuang sampah, seperti itu. Nah, kalau misalkan sama kakak atau adik, kita bisa saling tolong menolong. Misalkan jika adik mempunyai tugas rumah atau PR yang tidak bisa meminta bantuan kepada kakak. Nah, untuk kakak bisa membantu adiknya untuk membimbing atau membantu adiknya mengerjakan PR, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saling menyayangi dan menghargai. Misalkan kakak mendapatkan oleh-oleh dari ayah. Nah, kita sebagai kakak apa yang harus dilakukan? Betul. Nah, kita bisa berbagi apa yang dikasih oleh ayah kepada adik kita. Apabila salah satu ada yang melakukan kesalahan, misalkan kakak melakukan kesalahan atau adik melakukan kesalahan, berarti itu harus meminta maaf. Nah, itu adalah contoh dari hidup rukun di rumah. Nah, selanjutnya ada juga contoh hidup tidak rukun di rumah. Salah satunya misal adik dan kakak berebut mainan. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika kakak atau adik berebut mainan? Nah, pasti berantem kan? Ada yang menangis gitu. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Nah, itu membuat hidup tidak rukun di rumah. Jadi tidak nyaman juga di rumah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada manfaat hidup rukun di rumah.
Apa sih kira-kira manfaat hidup rukun di rumah? Nah, yang pertama, disenangi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disayangi oleh kedua orang tua. Yang ketiga, hidup akan lebih tentram, nyaman, karena banyak yang menyayangi. Seperti itu manfaat dari hidup rukun di rumah. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.